Baik, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jonorius Dok Santos Baransano. Di sini saya bertugas sebagai seorang moderator dan juga teman-teman saya. Baik, di sini kami akan membahas tentang apa itu kelebihan dan kekurangan, juga fasilitas service dan juga teknologi informasi yang digunakan di dalam Lazada dan juga JDID. Oke baik, terima kasih. Sekian perkenalan. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan yang akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Saya Meliana Silain, nomor induk mahasiswa 191250017 dari program studi administrasi bisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari pembelanjaan online Lazada dan JDID. Bagi kita yang terbiasa bertransaksi di Lazada maupun JDID, tentunya sudah mengetahui apa saja kekurangan dan kelebihan dari Lazada dan JDID. Namun, untuk mereka yang baru pertama kali belanja, tentu saja mengalami kebingungan dalam berbelanja online di aplikasi ini. Saya akan menjelaskan apa saja kelebihan dan kekurangan Lazada dan JDID. Langsung saja, untuk poin yang pertama, saya akan menjelaskan kelebihan dari Lazada. Kelebihan dari Lazada pertama adalah Lazada menyediakan promo dan diskon yang banyak. Jadi ketika kita ingin berbelanja, tentunya kita mendapatkan promo dan tentunya kita akan lebih tertarik untuk berbelanja yang mempunyai banyak diskon. Yang kedua adalah menawarkan banyak produk. Kelebihan Lazada yang kedua adalah Lazada menawarkan banyak produk. Jadi kita tidak perlu berbelanja di aplikasi online lainnya atau marketplace lainnya karena sudah tersedia di Lazada. Selanjutnya adalah kekurangan dari Lazada. Kekurangan dari Lazada adalah Lazada kita tidak bisa memilih ekspedisi sesuai dengan pilihan kita. Jadi yang menentukan pengiriman itu dari pihak Lazada itu sendiri. Yang kedua adalah pengiriman di Lazada lumayan lama, itu karena setiap seller yang ingin mengirimkan pesanan barang itu harus mengirimkan barangnya ke gudang, baru akan nanti di packing oleh pihak Lazada, dan setelah di packing baru bisa dikirimkan ke pihak ekspedisi. Yang kedua adalah saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari JDID. Yang pertama, kelebihan JDID adalah JDID menyediakan banyak sekali barang-barang, namun tidak dengan barang-barang yang bersifat luar negeri. Dan JDID bekerja sama dengan berbagai wilayah ekspedisi. Jadi ketika ada barang yang tidak bisa diinput atau dilacak, bisa kita lacak secara online atau menggunakan handphone. Yang kedua adalah JDID menyediakan banyak pemilihan transaksi atau pembayaran. Contohnya seperti cash on delivery atau bisa disebut COD. Selanjutnya adalah kekurangan dari JDID. JDID itu juga mempunyai kekurangan. Yang pertama adalah kurangnya kepercayaan dari masyarakat. Itu semua karena dari berbagai review yang ada, karena keterlambatannya pengiriman atau barang tidak sesuai dengan yang di produk atau di foto. Sekali lagi, tidak ada satupun aplikasi yang sempurna. Tak heran jika Lazada dan JDID mampu mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Oke baik, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu fasilitas service yang akan dibawakan oleh teman saya, Nyoman Puspawerdi Putri. Halo, perkenalkan nama saya Nyoman Puspawerdi Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang fasilitas dan servis yang diberikan Lazada dan JDID. Fasilitas yang dimiliki oleh Lazada adalah fasilitas logistik, di mana fasilitas logistik ini merupakan fasilitas yang sangat cepat pelayanannya dalam suatu mengirimkan barang ke seluruh wilayah Indonesia.
Fasilitas logistik ini sudah terkenal di Asia Tenggara karena pengiriman yang cepat dan mempermudahkan setiap konsumen dalam membeli suatu barang di Lazada. Servis yang dimiliki oleh Lazada adalah servis yang berkualitas. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena Lazada merilis kanal pojok otomotif, di mana kanal pojok otomotif itu sangat menjangkau pemasaran konsumen agar cepat sampai. Sehingga Lazada juga merangkul reseller-reseller lokal agar bergabung di Lazada tersebut, sehingga Lazada maju dan reseller-reseller lokal tersebut memiliki konsumen yang tetap. Yang kedua, kita akan membahas tentang fasilitas dan servis yang dimiliki oleh GID. Mungkin teman-teman sekalian sudah tahu atau sudah pernah dengar kata GID. Di sini saya akan membahas tentang fasilitas dan servis yang diberikannya. Fasilitas yang diberikan oleh GID, ya ini sangat unik dengan cara menggunakan iklan sebagai memfasilitasi konsumennya atau menarik daya tarik konsumennya agar menggunakan aplikasi GID. Karena dengan cara menggunakan iklan, konsumen jadi tertarik. Ketika kita berbelanja di Facebook, di Instagram, itu menggunakan GID. Membahas tentang servis yang diberikan oleh GID, GID ini sangat mengerti tentang konsumen. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena GID bukan hanya memberikan diskon atau promo saja, tetapi GID juga memberikan pelayanan yang berkualitas agar konsumen atau customer tetap berbelanja di GID atau menggunakan aplikasi GID ini. Karena servisnya ini sangat langka dimiliki oleh aplikasi yang lainnya. Sehingga customer tetap berdatangan atau menggunakan aplikasi GID. Oke, baik. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu teknologi informasi yang digunakan dalam Lazada dan juga JDID. Transaksi yang digunakan oleh Lazada yaitu transfer bank, kartu kredit, Lazada Pay Later, Indomaret, Alfamart, dan COD. Sedangkan JDID menggunakan teknologi Artificial Intelligence Technology, di mana menggunakan barcode setiap produknya dan menghubungkannya pada kartu kredit atau GoPay, dan setelahnya mendapatkan potongan sekitar 5-10 detik kemudian. Oke, baik, sekian itulah penjelasan dari teman-teman saya. Dan di sini saya sebagai moderator akan menjelaskan tentang kesimpulannya bahwa Lazada sudah sangat baik dalam melakukan electronic service-nya terhadap konsumen. Sudah sesuai, namun masih ada yang perlu ditingkatkan kembali oleh Lazada. Sedangkan untuk JDID terus berusaha untuk memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan dan juga memberikan jaminan keamanan kepada konsumen ketika berbelanja di JDID, biar konsumen itu tidak khawatir. Nah, sebagai salah satu jaminan keamanan kepada konsumen dan juga ketaatan JDID kepada peraturan pemerintah Republik Indonesia, dengan bangga JDID menyatakan saat ini telah terdaftar di Kominfo. Sekian, hanya itulah presentasi dan pembahasan yang kami dari kelompok 3 bisa bawakan. Apabila di dalam presentasi kami ini memiliki banyak kekurangan atau penggunaan salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator pamit mengundur diri. Terima kasih banyak.